Halo, assalamualaikum kelas. How are you today? Always stay healthy, yes. Jaga kesehatan selalu. Okay, today is our fourth meeting for English class with me. Wah, sudah masuk meeting 4 ya hari ini ya. Kalian sudah bisa apa nih? Usahakan setiap pertemuan ada progres ya, walaupun hanya sedikit tapi usahakan kalian bisa sesuatu. Oke, kalian kan belajar, jadi kalian tidak harus selalu bilang, "Saya nggak bisa bahasa Inggris, Miss," tapi kan kamu belajar, oke? Miss di sini juga coba bantu kalian ya, jadi kalian coba setiap materi yang disampaikan dalam video atau dalam apapun, kalian dapat sesuatu lah. Dan lebih bagus kalian praktekkan ya, jadi kalian bisa lebih paham lagi materi yang disampaikan. Oke? Untuk hari ini kita akan bahas mengenai present continuous tense. Masih tentang tenses ya, atau bentuk waktu. Oke? Minggu lalu kita bahas tentang simple present tense. Oke. Untuk hari ini kita present continuous. Kalau kalian perhatikan dari judulnya aja sini harusnya bisa dipahami ya. Continuous itu kalau Miss pernah berkatakan juga adalah sesuatu yang sedang dilakukan. Berarti kalau sudah tahu ini sedang dilakukan, saat ini berarti sudah bisa disimpulkan ya, untuk present continuous tense ini adalah kegiatan atau aktivitas yang waktunya terjadi sekarang ya, atau saat ini, sedang dilakukan saat ini. Oke, yuk kita bahas lebih lanjut mengenai present continuous tense. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk present continuous tense itu selalu pakai to be untuk continuous. To be-nya dalam bentuk present ya kalau present continuous. Nah, untuk to be-nya ada am atau are atau is, oke? Kalian lihat sesuaikan subjeknya ya. Kalau am itu untuk subjek I am kan? Kalau you, we, they pakai are. Kalau he, she, it pakai is. Kalau singkat misalnya I'm, your, atau she is gitu. Misalnya ini ada kalimat positif, ada kata kerja play. Digunakan play. Nah ini rumus. Berarti ada subject, to be, dan verb ing. Ya, contoh. Tadi kan Miss katakan sedang dilakukan saat ini ya, atau sedang berlangsung. Misalnya kamu coba praktekkan sekitar kamu nih. Ada seseorang melakukan sesuatu misalnya. Coba kalian praktekkan dalam bahasa Inggris. Apa ucapan dalam bahasa Inggrisnya? Ada gambar seperti ini misalnya. Kamu misalnya berapa? Dia lagi main sepak bola ya? Apa kata atau kalimatnya dalam bahasa Inggris? Is he playing football at the moment? Oh no, misalnya ini kalimat negatifnya ya. Oh no, he isn't atau he is not. He is running. He is running. Subject to be verb ing. Oke, ini juga rumusnya. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, jadi to be-nya dikedepankan ya. Baru subject, to be-nya harus menyesuaikan subjek juga. Oke, lalu verb itu sama pakai verb ing. Untuk kalimat negatif, subjek di depan, pakai to be, atau kalau mau disingkat seperti ini ya di bawah ini. Dan tambahkan not, karena kalimat negatif kan. Lalu verb ing. Oke, contoh lagi, misalnya ada gambar ini. Coba kalian berpikir, dia sedang apa? Atau kamu buat kalimat positif juga boleh, dia sedang apa? Atau kamu buat kalimat negatif juga bisa, dia tidak sedang apa misalnya. Ini ada hint ini atau kata kerja yang berikan draw misalnya. Is she doing? Ini juga kan kalimat dalam bentuk present continuous kan, tapi kalimat tanyanya atau interrogative sentence-nya. What is she doing? Ada kata draw. Coba kamu bikin kalimat positifnya. Di sini sudah ada ya. She is, karena ini perempuan, jadi kamu katakan she. Pakai to be-nya yaitu is. Terus ada kata kerja draw, jadi tambahkan verb ing, drawing. Tambahkan objeknya lah, a picture at the moment. Tuh, oke, jadilah sebuah kalimat dalam bentuk present continuous tense. Itu ya. Contoh lagi, what is today doing? It's flying. Okay, it is flying. Nah, di sini juga ada aturannya atau ejaannya itu ada ininya ya, ketentuannya ya. Jadi verb tambah ing itu tidak selalu jadi saya kayak tadi playing, tapi ada juga beberapa hal kalian harus perhatikan. Misalnya ada listen, langsung boleh ya kalau listen ini listening. Oke, jadi tidak usah pakai tambah n atau apa. Nah, untuk kata die, misalnya kata kerja die, ini kalau tambahkan ing, I dan E-nya itu hilang ya. Tinggal tambahkan Y dan I lagi, ing. Oke, jadi I dan E-nya hilang, lalu tambahkan ing aja. Tambahkan Y dan ing.
dying, kayak gini. Write jadi writing, e-nya itu hilang atau omit ya, kita hapus. Hope, hope itu bentuknya atau bunyi akhirnya kan "p" ya. Nah, kalau sebelum P ini adalah vowel, kamu P-nya harus double. Jadi kalau tambahkan ing jadi hopping, E-nya hilang, tambahkan P. Oke? Travel jadi traveling. Kalau kata kerja dasarnya kan travel. Sebelum L ini adalah bentuk vowel, bukan konsonan kan? Jadi kalau tambahkan ing, L-nya harus double kayak gitu. Itu kayak bag, jadi begging kayak gitu ya. Travel, traveling. Nah, misalnya contoh lagi nih, kalian misalnya melihat kata kerja ini. Jadi tidak semua kata kerja yang hanya tinggal ditambahkan ing ya, tapi ada juga aturannya beberapa. Oke, walaupun terdengar simple ya untuk present continuous, subject to be verb ing kan, Miss? Ya, tapi verb ingnya ini kalian harus perhatikan juga. Saya begin. Harus bagaimana kalau ditambahkan verb ing? Verb. Oke, contoh ya, ini adalah jawabannya. Saya tambahkan verb ing jadi seperti ini. Begin jadi beginning. Oke, kalau tambahkan ing, n-nya harus di-double dulu karena sebelum n ada vowel. Oke, verb rubbing, b-nya jadi double karena sebelum b sini kata-kata kerja dasarnya kan ini. Sebelum b ada vowel kan. Listening, nah khusus listening ini langsung aja ya tambahkan verb ing. Jadi nggak boleh double n. Ya, itu ketentuan. Lying, ini dari kata L-I-E ya, atau kata kerjanya seperti ini. Tapi jadi lying. I dan E-nya hilang, tambahkan Y aja, terus tambahkan verb ing. Swim, kan M-nya satu ya, tapi kalau swimming, M-nya harus double, karena sebelum M ada vowel. Study, jadi studying, langsung. Happen, jadi happening. Get, jadi getting. Double T ya, karena sebelum T ada I, di sini ada vowel. Oke? Use, jadi using. Nah, yang belakangnya E biasanya jadi hilang. Tadi kan seperti write jadi writing ya. E-nya hilang, tambahkan aja langsung ing. Admit, admitting. Try, trying. Decide, belakangnya E kan? Deciding. Come, coming. Belakangnya E, tapi jadi hilang kalau tambahkan ing. Put, putting. Oke? Nah, tadi kan Miss untuk present continuous tense sedang dilakukan saat ini kan fungsinya. Atau yang lagi kamu lakukan lah ibaratnya. Nah, di sini juga ada beberapa penggunaan atau fungsinya dari present continuous tense. Beritahu ya, mungkin kamu bisa menggunakan contoh kalimat di sini atau kamu bayangkan situasinya ya. Yang pertama fungsinya, oke yang tadi Miss bicarakan sesuatu yang yang sedang terjadi, I mean, atau yang sedang dibicarakan saat ini juga. Contohnya ada kata now, nowadays. Oke, sekarang saya sedang melakukan pekerjaan atau sedang beres-beres lah. Sedang dilakukan kan? Kapan? Now. Sekarang juga. Atau contoh lagi, she is working very hard nowadays. Oke, she is working very hard. Jadi sedang melakukan sesuatu saat ini. Oke, sekarang ini. Bisa juga untuk situasi yang sementara. Ini fungsi dari present continuous tense yang kedua. Misalnya, I am staying with a friend at the moment. Sedangkan staying with a friend at the moment saat ini, tapi situasinya sementara ya, tidak selamanya, maksudnya seperti itu. Contoh lagi, misalnya yang sedang dilakukan saat ini, they are dancing right now. Coba aja kamu misalnya lihat sekeliling kamu, ada seseorang melakukan sesuatu, ucapkan dalam bahasa Inggris. He is studying. She is sweeping the floor, for example. Misalnya ibu sedang memasak. My mother is cooking. Gitu. Oke. Nah, untuk temporary situation atau situasi yang sementara misalnya kasusnya mereka biasanya main tenis, tapi saat ini mereka sedang main skating. Oke, ini adalah present continuous tense-nya. Nah, ini juga fungsi yang ketiga atau situasi yang berubah atau yang berkembang ya. Misalnya contoh his English is getting better. Ya, bahasa Inggrisnya makin baik ya gitu. Getting better ini adalah present continuous tense ya kan. Tapi fungsinya untuk sesuatu yang berkembang misalnya. Atau juga sesuatu yang berubah. It's getting colder. Misalnya situasinya atau cuacanya makin dingin. Atau bisa juga fungsinya yang keempat, fixed arrangement in the near future. Atau juga sebagai plan ya atau rencana ya yang sudah ditetapkan di waktu dekat ini. Tapi nanti. They are getting married next week.
Oke, jadi ini kenapa pakai next week, Miss? Kan ini present continuous, harusnya pakai now kan. Tapi fungsinya, lihat sini ya, untuk present continuous tense ada fungsi yang bisa jadi plan, berencana. Oke? Nah, ini adalah perubahan situasi yang ketiga. Misalnya kemarin itu terlihat sangat cerah ya. Untuk hari ini turun hujan misalnya. It's raining more and more. Oke, jadi present continuous-nya. Tadi kan juga ada future arrangement atau plan dari Miss Peri katakan atau rencana. They are celebrating a party next weekend. Next weekend atau minggu depan, akhir minggu depan mereka akan merayakan sebuah pesta. Gitu. Oke, ingat ya, rumusnya subject to be verb A. Time expressions atau ungkapan waktunya atau keterangan waktunya bisa kamu gunakan now, sekarang, at the moment, saat ini, today, hari ini, nowadays, this weeks, kayak gitu. Week ya. Contoh misalnya mereka lagi ngapain nih? They kan berdua ya, jadi pakai subjek they misalnya. They pakai apa to be-nya? Are. They are. Verb yang harus pakai verb in ya, to present continuous. Throw jadi throwing. Snowballs now. Now pakai time expression. Itu. Oke, mengenai present continuous tense. Jadi yang sedang berlangsung saat ini. Coba, what are you doing now? Kalau misalnya seperti itu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? I am watching a video, for example ya. Atau she is reading a book. Oke, kalau kalimat negatif, she is not reading a book. Kalimat tanya, is she reading a book? Gitu. Oke, jadi Miss minta kalian sebetulnya praktekkan seperti itu loh. Kalian pelajari sesuatu yang Miss ajarkan kan, terus kalian praktekkan dalam hal kalimat. Mungkin dalam tulisan dulu silakan, silakan dalam kalimat. Oke, biar bisa lebih paham lagi. Baiklah, untuk sekarang kalian coba kerjakan kuisnya untuk competence test 2 ya. Halaman 16 di LKS kalian. Bis tunggu as always paling lambat pukul 12 siang. Tidak boleh telat. Oke, pahami dulu materi yang disampaikan baru kerjakan kuisnya. Tidak asal ya mengerjakan dan ya do it by yourself ya. Oke, thank you class and good luck.